Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Masa sekarang tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Keempat, memberikan penekanan agar kita bangga. Sebab saya orang Malaysia, saya sedang belajar dan ingin menambah pengetahuan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Pada pendapat saya, warga Indonesia seharusnya berbangga kerana hai pemuda-pemudi bangsa, para generasi-generasi muda di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Khairul Onggon, channel yang memaparkan tentang video-video reaction, vlog dan juga berbagi info. Dan pada hari ini kita akan buat reaction mengenai satu video yang berjudul Sejarah dan Isi Sumpah Pemuda serta maknanya daripada channel Halo Edukasi. Jadi kalian yang sedang menonton, berikan dukungan kalian kepada channel Halo Edukasi, channel yang memaparkan video berbentuk edukasi dan informasi yang bermanfaat agar channelnya terus berkembang. Sebenarnya saya nak buat reaction ini adalah sekadar untuk menambah ilmu pengetahuan supaya saya lebih mengenali sejarah ataupun apa-apa sahaja berkenaan dengan Indonesia. Jadi tanpa berbasa-basi guys, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan reaction dengan kiraan 1, 2, 3. IPS. Halo Edukasi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Sumpah Pemuda merupakan tonggak yang paling penting di Indonesia. Yang melahirkan sejarah Indonesia itu sendiri. Ayo kita teruskan nonton. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan versi asli kami putra-putri ini tulisannya dalam bahasa apa ya, bahasa Melayu tulisan asli lah ya kan. Kalau saya silap boleh betulkan saya guys ya, sebab ejaan versi asli ini agak berlainan dengan versi ejaan baru ya. Teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda.
Okey, Yang apakah pertama, maknanya? memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main, teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu. Karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bukan mudah untuk mendapat kemerdekaan dan keamanan Indonesia ni guys. Jadi seperti yang admin tu beritahu sebentar tadi, seharusnya sebagai rakyat Indonesia, sebagai meneruskan legasi yang telah ada, fasilitas yang telah ada, harus berbangga dan mencintai Indonesia itu sendiri. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu menunjukkan ciri sebagai bangsa Indonesia yang cinta Ikrar Sumpah Pemuda lah merdeka. yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda
Pemuda. Contoh makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita ya. Tulis juga di kolom komentar bagaimana cara kamu memaknai Hari Sumpah Pemuda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe Halo Edukasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi. Sampai jumpa dan semangat belajar teman-teman. Terima kasih. IPS Halo Edukasi. Itulah tadi guys, kita telah selesai menonton sejarah dan isi Sumpah Pemuda serta maknanya. Jadi daripada video yang saya tonton tadi, berarti bahawa Sumpah Pemuda ini adalah satu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yang mana telah menggerakkan untuk kemerdekaan Indonesia dan telah dihadiri oleh pemuda-pemudi dari seluruh pelosok Indonesia untuk menyatakan ikrar dan dukungan mereka terhadap Sumpah Pemuda ini, yang mana di dalamnya ada terkandung 3 perkara: tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Dan Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak terpenting sejarah Indonesia yang melahirkan sejarah Indonesia itu sendiri guys. Okey, menarik, memang menarik. Sebab saya orang Malaysia, saya sedang belajar dan ingin menambah pengetahuan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Alhamdulillah, sedikit sebanyak saya telah mendapat tahu tentang apa sebenarnya Sumpah Pemuda ini. Pada pendapat saya, warga Indonesia seharusnya berbangga kerana adanya Sumpah Pemuda ini yang digerakkan oleh pemuda-pemudi pada saat itu untuk menyatukan dan memperkuatkan bangsa Indonesia dan menjadi bangsa yang merdeka. Poin yang paling penting dalam Sumpah Pemuda ini adalah untuk menyemai rasa cinta terhadap negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana dengan pendapat kalian sebagai warga Indonesia? Apakah makna ataupun arti Sumpah Pemuda itu bagi kalian? Boleh berikan pandangan kalian di ruangan komentar di bawah. Saya mohon maaf jika ada tersalah tutur kata. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi guys, sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Halo Edukasi. Subscribe, like, comment, dan share guys. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudah menonton. Bye bye.